Di sini saya pernah mengikuti Increase in poverty in trade and services sector data from the Central Statistics Agency, BPS, shows that the number of poor people in Indonesia increased from 26.42 million people in 2020 to 27.55 million people in 2021. tanggal This increase in poverty is driven by the COVID-19 pandemic, which has a negative impact on informal sectors where most poor people work. The trade and services sector is one of the largest informal sectors with a workforce that reaches around 40% of total informal workers in Indonesia. Therefore, the COVID-19 pandemic has a significant impact on increasing poverty in the trade and services sector. Increase in social inequality in trade and services sector in addition to increasing poverty. The COVID-19 pandemic has also led to an increase in social inequality in the trade and services sector. This is due to several factors, including a decrease in community income and changes in consumer behavior. The decrease in community income causes people to have lower purchasing power. This has an impact on the decrease in demand for goods and services, especially non-essential goods and services. Changes in consumer behavior also lead to an increase in social inequality in the trade and services sector. The COVID-19 pandemic has driven changes in consumer behavior, where consumers prefer to buy goods and services online. This has a positive impact on businesses in the trade and services sector that sell goods and services online. However, this also has a negative impact on businesses in the trade and services sector that do not have online services. These businesses experience a decrease in income, which leads to an increase in social inequality in the trade and services sector. Ketemu lagi kita di segmen saya, di kelas saya Online Study Dr. Tobondo, dan pada hari ini kita akan membahas antropologi sosial. Bagi mahasiswa yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau tidak, ya tidak masalah, saya tidak mempersoalkannya. Dan anomi, untuk diketahui teman-teman mahasiswa, anomi itu merupakan salah satu pemikiran inti, dari Emil Durkheim. Dan anomi awalnya diperkenalkan pada beberapa bukunya. Yang pertama ketika Emil Durkheim mengupas tuntas teori bunuh diri, suicide. Dan yang kedua, ketika Emil Durkheim memperkenalkan pemikirannya sehubungan dengan teori pembagian kerja. Tapi untuk yang kedua ini, dia nanti membahas anomi ketika itu mengarah pada misalnya kekaguman dia terhadap kehidupan modern, bahwa dia percaya akan menciptakan keteraturan sosial. Dan sebelum dia membahas soal keteraturan sosial, dia cukup baik, penilaian saya, Emil Durkheim mengemukakan pendapatnya, pemikiran teoritisnya sehubungan dengan kondisi mana seseorang itu berada pada ketidakteraturan. Dan di sini saya juga kecewa terhadap Emil Durkheim dan saya menilai dia rasis. Dia memandang bahwa masyarakat yang tipe di luar dari masyarakat modern, masyarakat tradisional, lebih condong atau dinilai kurang baik dalam mewujudkan keteraturan. Justru masyarakat tradisional itu dipandangnya jauh, belum bisa mewujudkan keteraturan sosial itu sendiri. Dan buku yang ketiga mengenai anomi itu dimunculkan, digali kembali, dikupas tuntas oleh Anthony Giddens
dari buku-buku Emil Durkheim yang berisi sejumlah pemikiran-pemikirannya yang populer di saat itu, dan itu bisa dipakai, diubah kesannya seperti pemikiran tematik sehingga kita bisa gunakan untuk melihat situasi dan kondisi kita di Indonesia atau secara umum mengenai globalitas kita. Jadi seperti ini untuk materi berkaitan dengan Anthony Giddens sehubungan dengan anomi Emil Durkheim. Jadi Giddens mengumpulkan tulisan-tulisan Emil Durkheim, kemudian diangkat kembali, dikupas satu persatu, dan antara lain pemikiran yang sangat fantastik dari Emil Durkheim adalah anomi. Menyengat. Setidaknya untuk pertemuan mendatang kita akan kaitkan beberapa hal di dalam materi pembelajaran kita. Yang pertama itu kita akan membahas soal pengaruh pandemi COVID-19. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana itu kalau dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jadi intinya kita membahas soal peningkatan kemiskinan. Dan yang kedua, kita akan membahas juga mengenai kesenjangan sosial. Dan 3 bagian ini kita perhadapkan dengan sektor informal sehubungan dengan yang pertama sektor perdagangan dan yang kedua sektor jasa. Jadi sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu dari sektor informal. Ketika kita mengaitkannya, ketika kita mempelajarinya, maka nanti kita akan menempatkan itu untuk melihat bagaimana fenomena anomi Durkheim di Indonesia.